Shalom adik-adik. Oh, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus dulu. Oke. Yuk, sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan buat kakak, tapi buat Tuhan. Karena Tuhan, iya, Tuhan layak disembah gak? Iya, layak. Iya, yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang memberkati setiap kami Tuhan tempat ini. Kau juga memberkati setiap teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan kemari Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau yang boleh sampaikan ke tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menari, kami mau melompat buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang layak kami senangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri meriah buat Tuhan kita dong. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ayo berdiri. Coba kakak mau tanya, ya, kalau orang lumpuh itu kayak gimana? Coba aku mau nanya nih ya sama Ajio, kalau orang lumpuh kayak gimana? Gak bisa jalan. Kalau orang buta, Vio, kayak gimana? Iya, gak bisa lihat. Kalau orang tuli, Koko Andrew, gak bisa dengar. Ya, kita mau nyanyi lagu ini nih. Adik-adik ada yang tahu gak? Nih yang gak tahu boleh lihat di layar ya. Oke? Tepuk tangan, goyang badan. Tepuk tangan, goyang badan. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey hey. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey hey. Siap, tangannya begini, tangannya begini. Berdiri. Ya begini, ya betul. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan
semangat yang patah, keringkan tulang-tulang kering, tulang kering, hati yang gembira. Tuhan senang. Lagi hati yang gembira, buat hatinya. Hati yang gembira adalah apa? Adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang sejujurnya asik-asik, tapi semangatnya patah, keringkan tulang-tulang kering, tulang kering, hati yang gembira. Kenapa? Tuhan senang. Hati yang gembira. Tuhan apa? Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Siapa senang? Tuhan senang. Senang. Yang baik-baik buat Tuhan kita dong. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Iya, yuk. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah juga siapin persembahannya, boleh ditransfer atau mau scan QR ya. Oke? Yuk, ayo Kalista sini. Cece, sini Cece. Iya, Cece bawain ya. Iya, pegang. Cece pegang. Kita mau berdoa. Ya, kita berdoa. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatlah persembahan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tunggu, kita nyanyi lagu dalam nama Yesus lagi ya. Suaranya yang kencang, bukan buat kakak, tapi buat siapa? Buat Tuhan ya. Buat Tuhan. Oke? Iya, yuk. Kita menyanyi lagu lagi ya. Dalam nama Yesus. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Punya buat Tuhan kita. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah dong, harus siap ya. Kita persiapkan hatinya. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ingat ya, kasih yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk kakaknya. Kasih buat Tuhan. Adik-adik, yuk. Adik-adik yuk, Tuhan Yesus sudah sungguh baik buat adik-adik, buat kakak di tempat ini juga. Yuk kita sama-sama kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, saat ini kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama ya adik-adik ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjagaku kuat. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan kanannya, katakan bagi Tuhan.
dunia bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo adik-adik berikan kasih yang terbaik untuk Tuhan, sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagi kami, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat Tuhan, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul semua di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir dan tuntunlah kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua agar kami bisa menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Ayo, semangat gak? Semangat dong. Kenapa semangat? Karena hari ini kan Niko yang bawain firman Tuhan. Biasanya kan yang dengar kalian suka denger ya sama Kak Feli, sama Kak Caca, sama Kak Okta. Nah ini sekarang Kak Niko nih yang bawain firman Tuhan. Oke? Kita dapat cerita nggak? Iya, kita mau denger cerita nih. Makanya siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi cerita hari ini Kak Niko mau cerita tentang Petrus. Nah, Petrus ini ngapain? Petrus ini mau dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak orang lumpuh itu orang yang gimana? Yang tidak bisa berjalan. Betul, orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Nah, itu di cerita ini, jadi biasanya kalau orang Yahudi itu mereka beribadah di Bait Suci. Bait Suci itu tempat mereka beribadah dan memberikan persembahan. Nah, pada suatu hari ada satu orang setiap pagi dia lumpuh, dia nggak bisa berjalan. Jadi setiap pagi orang lumpuh itu dia diantar sama teman-temannya, diantar dan dibawa ke depan gerbang bait suci. Tapi bukan disuruh jagain gerbangnya ya, enggak ya. Nah di sana itu dia duduk lalu dia minta sedekah buat orang-orang yang mau berdoa. Nah suatu ketika datanglah Petrus sama Yohanes. Sore-sore nih mereka mau berjalan ke bait suci, mereka mau berdoa. Dan ketemulah sama orang yang lumpuh tadi. Orang yang lumpuh tadi mereka duduk. Dia duduk karena nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, jadi dia duduk. Sampai di gerbang dia ngelihat ada Petrus sama Yohanes. Orang lumpuh itu dia minta sedekah, minta rezeki kepada Petrus sama Yohanes karena mereka mau masuk. Tapi tahu nggak adik-adik, kira-kira Petrus ini punya harta nggak yang melimpah? Punya emas nggak? Punya perak? Enggak. Nah pada saat Petrus berdoa, dia nggak ada emas, nggak ada juga perak. Jadi apa nih yang mau dikasih nih buat orang lumpuh ini? Minta Tuhan bantu orang yang Nah akhirnya Petrus ngerangkul si orang lumpuh itu dan berkata, berdirilah kamu, penyakitmu
sudah disembuhkan. Nah, kamu lihat gak dia nangis? Nangisnya kenapa? Karena udah sembuh. Iya benar, nangisnya itu bukan karena sedih, tapi karena dia bahagia. Dia bahagia kenapa? Karena dia udah sembuh. Udah sembuh, yang tadinya lumpuh gak bisa jalan, sekarang udah bisa berdiri tuh, udah bisa salaman sama Petrus. Bahkan dia udah bisa jalan-jalan, lompat-lompat. Wah, pasti senang sekali ya, karena dia lumpuh itu dari sejak dia lahir. Sejak dia lahir dia udah gak bisa jalan. Nah, sekarang dia udah bisa jalan. Nah, kira-kira adik-adik yang nyembuhin orang lumpuh tadi itu Petrus atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus pakai Petrus. Petrus ini sama dengan kita adik-adik. Petrus itu juga sama manusia biasa. Tapi karena Petrus itu percaya sama Tuhan dan Petrus itu yakin sama Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus pakai Petrus. Demikian juga nih kalau misalkan adik-adik nih ya, adik-adik misalkan lagi sakit, aduh kepala saya pusing, kepalaku pusing nih. Nah, adik-adik berdoa, harus berdoa, minta sama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku disembuhkan. Maka nanti Tuhan Yesus bakal nyembuhin adik-adik. Adik-adik harus yakin dan percaya. Nah, orang lumpuh tadi yang udah sembuh, mereka sama-sama masuk, diajak Petrus sama Yohanes buat berdoa di bait suci. Dan di sana ternyata orang-orang itu banyak tuh yang melihat keajaiban. Saat itu mereka masuk nih sama-sama nih, masuk sama-sama tuh orang-orang di sana pada ngeliat nih, wah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ini berarti mukjizat nih. Terus orang-orang pada menghampiri untuk apa? Merayakan kalau orang lumpuh tadi udah bisa berjalan. Mereka sama-sama bersorak-sorai. Tapi ada seorang imam dan penjaga dan orang Saduki itu, mereka ngintip nih, wah di sana ada apa ya, rame-rame ya. Coba deh kita datengin. Kita datengin para penjaganya nih. Para penjaganya begitu lihat didatengin. Iya, ada apa ya? Coba kita lihat. Imam tuh apa? Imam tuh kepalanya. Nah, di sini Petrus sama orang-orang lumpuh tadi berjalan bersama menuju tempat doa. Nah, pada saat itu dia ngelihat Petrus dan nanya ke Petrus. Dan Petrus bilang kalau ini karena kuasa Tuhan Yesus. Tetapi para imam dan penjaga ini tidak percaya sama Tuhan Yesus. Makanya dia marah sama Petrus dan membawa Petrus tuh. Petrusnya dibawa dan diadili, ditanya. Bahkan Petrus sama Yohanes itu dipenjara selama 1 malam. Padahal mereka tidak bersalah apa? Iya, betul. Padahal kan mereka tidak bersalah ya. Mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi kenapa mereka dihukum? Karena kepala imam dan penjaganya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, kalau misalkan adik-adik memberitakan Injil atau memberitakan Tuhan Yesus, tapi ada yang nggak senang sama adik-adik, adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus pasti akan nolong adik-adik. Itu mereka ditangkap benar? Iya, mereka ditangkap terus dihukum penjara. Hukum penjara 1 malam, satu hari. Cuma sehari. Nah, kenapa sehari? Karena kan mereka tidak melakukan kesalahan, malah mereka menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, pada akhirnya orang-orang Yahudi itu berkumpul di sana dan mereka mengadakan pertemuan kalau sebenarnya Petrus dan Yohanes ini tidak bersalah. Mereka tidak melakukan kesalahan. Dan banyak juga orang-orang itu melihat bahwa Petrus ini nyembuhin orang yang lumpuh tadi. Makanya orang yang lumpuh tadi, yang darinya sejak lahir dia nggak bisa jalan, sekarang jadi bisa jalan, bahkan udah bisa loncat-loncat, bisa lari-lari karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, pada saat sudah diadili seperti itu, akhirnya Petrus dan Yohanes itu dibebaskan kemudian harinya. Nah, mereka dibebaskan tuh. Mereka dengan sukacita bebas dan pergi bersama orang lumpuh tadi. Nih udah bebas. Dan mereka akhirnya bersukacita lagi, memberitakan Injil lagi.
dan juga nanti mereka akan kembali lagi untuk berdoa seperti biasanya. Nah, jadi adik-adik jangan takut, harus percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang beri kita pertolongan, penyembuhan. Jadi kalau misalkan adik-adik lagi ada masalah, adik-adik lagi sakit, iya, nah adik-adik harus minta kepada Tuhan Yesus sehingga adik-adik bisa sembuh, adik-adik bisa ceria lagi gitu. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang harus yakin dan percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita semua. Contohnya kayak Petrus diberi kuasa, akhirnya orang lumpuh tadi sembuh. Padahal Petrus itu orang biasa juga, sama kayak Kaniko, sama kayak adik-adik. Tapi dia karena percaya sama Tuhan, dia yakin dengan Tuhan, akhirnya dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Seperti itu. Nah, makanya adik-adik harus diingat, ya. Oke. Nah, ceritanya sudah selesai. Sekarang waktunya kita mau ayat hafalan. Nah, kamu mau baca? Aku mau baca. Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuhkan aku, maka aku akan selamatkan, sebab engkaulah kepujianku. Oke, nah sebab engkaulah kepujianku, makanya kita harus minta pertolongan sama Tuhan Yesus supaya kita disembuhkan, kita diselamatkan. Berdoa dulu ya. Udah 3 kali berdoa. Oh, ini berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk adik-adik, yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah ini. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus, agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat nih, tapi sebelumnya kita mau pengumuman dulu nih. Mau pengumuman. Nah, jadi setiap hari Minggu ada Kids for Jesus. Kids for Jesus itu setiap jam 10 pagi di Hotel Millennium. What is that? Jadi Kids for Jesus itu poolnya untuk anak-anak sekolah minggu dan diadakan biasanya di sini juga. Jadi kita bisa melakukan aktivitas school untuk sekolah minggu. Dan juga untuk pengumuman tambahan di minggu kedua bulan Juni itu nanti kita sekolah minggunya nggak di sini, tapi kita sekolah minggunya di sebentar kan lihat dulu ya. Kita nanti tanggal 11 Juni itu kita di Gedung Heart Space. Itu Gedung Heart Space. Nah, itu di Geraha Apik Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, itu untuk tanggal 11 Juni. Jadi tanggal 11 Juni kita nggak ibadah di sini, kita ibadah di sana. Ibadahnya itu dari pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Jadi nanti kita sama-sama ibadah di sana ya. Yuk adik-adik, kita mau doa syafaat dulu yuk. Syafaat. Yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas selama ini yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Jakarta, kota kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar kota kami semakin maju dan juga semakin sejahtera ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami tahu semua telah terjadi sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu terus ya Tuhan, agar negara kami bisa menjadi negara yang makmur, yang sejahtera dan juga damai ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Pimpinlah para pemimpin kami ya Tuhan.
Presiden kami ya Tuhan, Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan Wakil Presidennya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabatnya ya Tuhan dalam memimpin negara ini ya Tuhan, agar negara ini bisa menjadi negara seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Papa Niko, Pak Weliar, Gembala Cikampat, untuk Gembala GB Tanah Abang, Pak Iskia Mitarjo, dan juga wakilnya Bapak Freddy. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan. Semoga mereka selalu diberkahi dengan kesehatan ya Tuhan, diberkahi juga dengan anugerah yang melimpah ya Tuhan, untuk dapat bisa membimbing kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik di sekolah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Kau pakai adik-adik ini ya Tuhan, agar bisa menjadi seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa lebih semangat lagi ya Tuhan, untuk membimbing anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, buat seluruh yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau pimpin ya Tuhan. Dan mengucap syukur. Angkat kedua tangannya. Kita menerima berkat Tuhan. Karena karunia kasih Allah, karunia Tuhan, dan dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Hai teman-teman, cari pasukan Kristus dengan syarat: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat ya. Bye.